Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pagi hari ini aku mau share video lagi ya. Bersih-bersih bagian ruangan depan ya. Karena memang ruangan depan ini yang paling dekat dari jalan dan juga tempat area kami berkumpul. Sebenarnya rolling ini tuh jarang banget dibuka ya. Hanya sesekali aja ketika memang abinya sedang makan gitu ya, sambil makan sambil dibuka rollingnya karena sambil jualan gitu. Nah, bagian lemari pakaian juga aku bersihkan ya, karena itu debunya luar biasa karena memang rumah pinggir jalan. Sekaligus aku merapikan piring sisa sarapan tadi pagi abinya. Aku sambil cerita sedikit ya, Mam. Jadi warung ini dulu aku pakai untuk aku dagang ya. Aku dulu dagang sembako, glosiran, juga ada fotokopian. Awalnya tuh karena merasa kayaknya aku kesepian ya, hidup di rantau, suami juga LDRan saat itu, hanya pulang seminggu sekali, dan kedua anakku Teh Caca Teh Ara juga mereka full day sekolah ya, dari pagi hingga sore. Jadi aku di rumah tuh berdua aja dengan Asabir. Saat itu Asabir usianya sekitar 3 atau 4 tahunan gitu. Nah, aku memutuskan untuk berdagang ya. Dan ketika aku berdagang sama sekali aku nggak punya asisten, semuanya aku jalani santai sambil nungguin warung, ngurus anak ya, ngurus pekerjaan rumah tangga ya, santai banget karena memang suami juga nggak ada. Dan berjalannya waktu aku ngelihat Asabir itu usia segitu kan lagi aktif banget ya, dan dia itu sering banget pengen kabur keluar ya pas pinggir jalan banget kan. Maksudnya tuh pengen pengen lari-larian, main sepeda atau apapun, tapi nggak ada aksesnya untuk Asabir untuk beraktivitas saat itu. Nah, saat itu juga halaman belakang aku itu belum seperti sekarang ini, belum ditembok, jadi masih banyak kebun pisang dan juga banyak belingnya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk Asabir aku masukkan ke playgroup saat itu. Karena yang ku tahu playgroup itu adalah tempat bermain ya, jadi mengajari anak untuk bersosial, sharing sama temennya gitu ya. Aku pikir awalnya aku bisa nganter dia, terus aku bisa beraktivitas yang lain. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ketika Asabir aku antar di playgroup, dia benar-benar nggak mau ditinggal, Mam. Jadi aku benar-benar harus nungguin, duduk di situ kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam. Karena Asabir itu dari kecilnya tuh anaknya tidak demam panggung, tidak cegukan kalau orang Sunda bilang ya. Jadi dia tuh berada di area manapun, di tempat manapun, dia tuh nggak takutan orangnya. Tapi ketika di playgroup itu dia benar-benar nggak mau ditinggal. Jadi ya mungkin dia nggak nyaman ya. Kalau anak kecil itu kalau nyaman ya pasti dia betah. Nah, akhirnya Asabir tuh hanya bertahan 6 bulan, lanjut tidak aku teruskan ya. Jadi ya udahlah, bermain lagi di rumah. Akhirnya berjalannya waktu, aku sakit dan semua isi warung itu dioper alih dan tokonya kami sewakan. Nah, itulah perjalanan hidup manusia ya. Tidak semuanya bahagia, tapi tidak selamanya sedih juga. Lanjut, jadi ketika aku bersih-bersih tadi, aku tuh sambil ngegiling hordeng ya. Jadi nih penampilan area tempat jemur pakaian nih jadi sempit begini. Ini semua adalah tumpukan perabot rumah tangga. Di situ ada showcase, ada freezer, ada lemari, juga ada meja belajar. Karena memang gak cukup lagi untuk nyimpen barang-barang ya selama renovasi. Ya resiko kalau renovasi ya, jadi rumah berantakan semua. Nah, sambil aku ngejemurin, ini kan Abi dan anak-anaknya tuh mau gotong royong hari ini. Karena seperti yang aku katakan di videoku sebelumnya, kami ini mulai bersih-bersih barang-barang yang tertumpuk di halaman belakangku itu. Itu semua adalah perabot rumah tangga yang ketika
tahapan renovasi awal itu, ketika pembongkaran rumah tuh aku sedang dirawat dan abinya anak-anak juga masih nungguin aku di rumah sakit. Kalau nggak salah sekitar 3 hari awal aku dirawat, sehingga memang nggak ada yang mandorin, nggak ada yang ngarahin. Akhirnya ya sudahlah, tertumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah itu jangan salfok sama kasurnya ya mam. Itu kasur legend banget, udah puluhan tahun. Sebenarnya kasur itu niatnya tuh mau kami buang saat itu, tapi bingung mau buang di mana. Kasurnya tuh gede banget, ini ukuran yang super ya. Akhirnya udahlah diakalin sama abinya, yang sobek-sobek dijahit ulang. Terus akhirnya kami pakai untuk ngegelar di ruang keluarga ya, sambil lelehan, sambil nonton TV, ngumpul-ngumpul bareng anak-anak gitu. Jadi sebelumnya kasur itu dijemur dulu, karena beberapa kali ketika hujan lebat itu terkena basah ya. Sebenarnya aman sih, sudah ditutup terpal, tapi ketika hujan itu sempat terbuka terpalnya, jadi akhirnya terkena kasur dan juga kardus yang isinya tumpukan buku-buku abinya, buku-buku anak-anak juga. Nah di situ juga Teh Caca ngebantuin ngejemurin buku ya, dan ada beberapa album dari anak-anak kecil, itu semua juga basah ya mam. Jadi sangat disayangkan banget. Ya namanya zaman dulu itu kan zamannya album foto ya. Sebenarnya Mas Tukang itu menata yang kardus-kardus itu udah yang paling atas ya, tapi karena terpalnya itu sempet copot, jadi hujan lebat itu tempias airnya mengenai kardus-kardus itu, jadi ya pada lembab semua, basah. Mohon maaf ya mam, ini aku tag videonya ini sengaja aku upload untuk kenang-kenangan perjuangan bagian perjuangan dari renovasi ya, dan juga tumpukan-tumpukan barang itu menjadi perjuangan tersendiri, karena barang-barang itu cukup kotor dan banyak juga kotoran-kotoran hewan ya. Nah seperti ini ditata di ruangan. Jadi di rumah ini sudah ada 2 ruangan, 2 kamar yang sudah ready ya, udah selesai finishingnya semua, dan itu kami pakai untuk menyimpan barang-barang yang sudah dibersihkan. Lanjut, karena ruangan belakang ini, halaman belakang ini akan dipasang toren ya, kalau nggak salah toren dan juga saluran pembuangan gitu. Makanya segera kami pindahkan barang-barang itu agar leluasa. Sengaja memilih waktu ini karena Teh Caca juga untuk gotong royong ini sengaja ambil cuti. Aku juga nyiapin sajen buat anak-anakku ya. Di situ aku bawakan nasi dan juga aku goreng nugget aja. Karena di sini Teh Ara dan Asabir itu belum sempat sarapan. Nah kalau aku, abinya dan juga Teh Caca tuh sudah sarapan terlebih dahulu. Aku juga bawakan gorengan, aku siapkan juga cilok, karena cilok itu murah banget ya, sate cilok itu hanya Rp1.000. Nah aku juga siapkan sejemblung es teh manis ya. Kalau di daerahku bilangnya teh obeng. Mana nih teman-teman, mam semua yang nonton dari daerah Kepri, Batam dan sekitarnya, apa kabar dengan teh obeng kita? Lanjut, ini abinya Teh Ara dan Asabir gotong kulkas mungil, kulkas jadul. Tapi kulkas ini sangat berarti buat aku, karena ini adalah kulkas yang nemenin aku pertama kali aku pindah ke sini. Nah ini anak-anak masih keluar masuk ya, mereka masuk sebentar nyomotin makanan gitu, terus keluar lagi, nyomot lagi, masuk lagi. Itu kalau udah diteriakin sama abinya baru mereka keluar. Kalau abinya sendiri masih tetap konsisten ya untuk merapikan dan membersihkan perabot-perabot di luar. Paling hanya aku aja yang mondar-mandir ngambilin minum dan juga camilan karena tangannya kan kotor. Nah seperti inilah mam, kalau mau ngumpulin anak-anak ini harus cukup sajennya ya, kalau enggak mereka enggak akan betah. Nah gimana nih teman-teman, ada enggak yang samaan kayak aku? Kalau mau ngumpulin anak-anak tuh harus ada sajen makanan. Karena hari ini aku enggak masak, siang ini anak-anak hanya makan beli nasi padang, dan aku dengan abinya itu makan dengan sop daging, jadi semuanya itu serba beli.
Nah, inilah penampakan sementara before afternya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku, menemani kegiatanku seharian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.